Ramadan bukan hanya sekedar pindah jam makan, Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun sebuah madrasah hukum tempat di mana kita belajar taat tanpa perlu diawasi oleh manusia lain. Di sini kejujuran akan diuji saat dahaga melanda, kesabaran akan ditempa saat emosi menyapa. Kali ini kita akan mengupas tuntas esensi Ramadan sebagai madrasah hukum dan juga ketahanan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Unila TV, apa kabarnya hari ini? Wah, semoga masih semangat ya menjalankan ibadah puasanya. Hari ini tidak terasa kita telah memasuki hari ke-19 Ramadan. Semoga diberikan kelancaran hingga akhir, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Sobat Unila TV, Sinergi Ramadan ini merupakan kolaborasi dari komunikasi dan penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung dengan Unila TV. Dan saat ini telah hadir bersama kami sosok narasumber yang luar biasa. Beliau adalah tokoh agama dan juga merupakan guru besar atau dosen dari Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang akrab dipanggil dengan Ustadz. Dan kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz hari ini, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, baik. Hari ini bagaimana Ustadz puasanya? Apakah lancar? Alhamdulillah puasa dari awal Ramadan sampai hari ini masih dalam kondisi sehat dan lancar insya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi saya sempat mention di awal ya Ustadz bahwa puasa ini atau Ramadan merupakan madrasah hukum dan juga ketahanan keluarga. Oh, iya, Jika kita berbicara dengan terkait madrasah hukum atau aspek hukum, kita tahu persis ya Ustadz bahwa puasa ini ada batas tegas di dalamnya seperti larangan makan, larangan minum atau sejenisnya mulai dari fajar sampai maghrib. Nah, pertanyaannya Ustadz, menurut pandangan Ustadz sendiri, bagaimana sih Ustadz puasa itu dapat melatih kita, dapat mengajarkan kita untuk taat aturan tanpa perlu diawasi oleh manusia lain, seperti itu Ustadz? Oke, baik. Jadi puasa itu berarti adalah menahan ya. Menahan itu adalah menahan dari segala lapar dan dahaga, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, akan tetapi tidak hanya dalam hal ini adalah menahan lapar dan dahaga ya, akan tetapi juga beberapa hal yang dapat membatalkan puasa, termasuk menjaga diri. Dan tentu kita harus sadar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, dalam konteks puasa itu memang adalah ibadah yang berbeda dengan ibadah pada umumnya. Artinya ketika kita sholat, ketika kita menjalankan ibadah yang lain, itu berbeda dengan ibadah puasa. Dalam ibadah puasa itu dikatakan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi saya yang akan menilainya dan saya akan memberikan pahala langsung kepada orang yang berpuasa itu. Sehingga orang yang berpuasa memang harus benar-benar menjaga privasi dirinya, menjaga bagaimana dia bisa menahan diri dari segala lapar dan dahaga serta sesuatu yang membatalkan dari puasa itu sendiri tanpa harus dikontrol oleh orang lain, termasuk kejujuran ya, kejujuran kita terhadap orang tua, terhadap lingkungan kita. Karena celah-celah untuk bohong itu juga banyak gitu ya. Artinya ketika kita puasa mengatakan saya puasa, badan kita terlihat begitu tanpa daya gitu kan. Tapi ternyata di luar mungkin minum, mungkin makan atau mengkonsumsi segala apa yang membatalkan puasa. Ternyata itu juga bagian dari kontrol diri. Seperti itu kira-kira gambaran bagaimana kita bisa menjaga nilai puasa itu dalam keseharian kita, sehingga bahwa puasa itu dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa harus melihat ada nggak ya yang mengontrol saya sehingga saya itu puasanya sah atau tidak. Kira-kira ada nggak ya yang melihat saya ini makan atau minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Tanpa harus itu juga harus sadar memang secara pribadi bahwa ketika kita awal itu berniat, ya nawaitu, ketika kita meniatkan diri kita untuk beribadah, yaitu menunaikan ibadah puasa, memang kita berkomitmen pada diri kita, pada seluruh aspek yang ada pada organ tubuh kita, termasuk hati kita, pikiran kita,
kita bawa semuanya ke arah di mana kita memang benar-benar menahan diri dari segala apa yang membatalkan ibadah puasa itu sendiri. Jadi bisa dikatakan sebagai kesadaran spiritual ya Ustadz ya? Betul, kesadaran spiritual ya bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Itu bukan hanya kesadaran secara sosial saja gitu ya. Kalau sosial aja kan kita akan dilihat oleh orang tuh bahwa ini puasa beneran enggak? Oh iya puasa, kelihatannya dia begitu lemas gitu kan ya. Kayaknya jalannya itu sempoyongan, kayak bener-bener puasa, ngeliatan kawannya saja ngobrol biasanya cerah, dia terlihat begitu mimiknya kelihatan letih, betul seakan-akan memang tidak makan satu hari gitu. Tapi ternyata kalau dia memang punya celah untuk tidak jujur, bisa saja melakukan segala sesuatu yang membatalkannya, begitu ya. Oke Ustadz, ini masih terkait tentang aspek hukum ya Ustadz. Kita tahu persis bahwa Islam itu adalah agama yang mudah. Nah untuk itu mungkin ada nih Ustadz yang tidak bisa melakukan puasa, misalkan seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan orang sakit. Nah di dalam Islam ini kan boleh tidak puasa ya Ustadz karena uzur tadi, tapi untuk kemudiannya apakah wajib untuk dibayarkan, dan bila iya mungkin seperti apa gitu Ustadz tata caranya, karena secara general kita tahu persis bahwa ada yang namanya qodok puasa dan juga fidyah. Namun secara spesifiknya mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu persis nih Ustadz mana yang harus qodok, mana yang harus fidyah. Mungkin Ustadz boleh menerangkan tentang aspek hukum puasa pada konteks ini gitu Ustadz. Nah betul, ini juga hal yang kerap kali menjadi fenomena ya di sekitar kita terkait dengan siapa mereka itu yang memang tidak atau boleh tidak melakukan puasa karena memang ada udzur syar'i gitu ya. Betul, ada Ustaz. satu udzur yang memang menghalangi dia untuk tidak bisa berpuasa pada saat itu. Ya kalau dikatakan dalam surat Al-Baqarah ya ayat 184 ya, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar ila akhirih. Jadi orang yang dalam kondisi safar, dalam kondisi sakit, dia boleh tidak berpuasa pada saat Ramadan dalam posisi hari itu, tapi dia harus menggantinya pada hari-hari yang lain. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tekankan ya, terkait dengan bahwa ada fidyah. Nah, fidyah ini kan tebusan ya, pengganti, tebusan, di mana ketika seseorang itu memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, maka dia baru boleh melakukan pembayaran terhadap fidyah itu tadi. Jadi ini juga menjadi pelajaran penting ya bagi kita, sehingga tidak kita mempermudah fidyah itu. Artinya begini, fidyah itu berlaku bagi satu adalah mereka orang tua yang sudah memang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa dan sudah tua renta. Kalau orang sudah tua itu kan tidak bisa lagi berpuasa ya. Betul, fisiknya Ustaz. memang sudah tidak kuat Tidak dan juga tidak Ustaz, memungkinkan. Usianya juga tidak tahu gitu ya. Mungkin dia menunggu pagi, siang, sore karena memang dia sudah menjadi satu hal yang tidak bisa lagi, yaitu melakukan ibadah puasa. Maka dia boleh ketika dia tidak tidak melakukan ibadah puasa karena kondisinya, maka dia membayarnya dengan fidyah. Atau orang yang memang dia itu sakit, ya sakit tidak mesti orang tua gitu ya, bisa jadi masih muda sakit, tapi sakit itu ya menurut keterangan medis misalnya bahwa dia ini akan sulit untuk sembuh gitu ya. Artinya sakitnya itu adalah sakit yang benar-benar dia sakit dan dia sulit untuk sembuh. Bahkan kemungkinan tidak sembuh, atau dia sembuh fisiknya dia akan lemah, maka dia boleh membayar fidyah gitu. Terus kemudian tentunya ada orang yang mungkin dia itu nifas gitu ya, atau dia itu haid, atau dia itu menyusui, ataupun dia itu dalam kondisi yaitu lemah fisiknya. Nah dalam konteks ini tentunya tidak semua orang itu bisa membayar fidyah ya. Seperti orang yang sedang haid, terus kemudian dia harus membayar dengan puasa. Terus kalau dia tidak bisa membayar sampai akhir Ramadan, apa yang dilakukan? Dia harus membayarnya pasca Ramadan setelahnya. Bahkan sebagian ulama itu dia membayar fidyah dan juga membayar
setelah Ramadan setelahnya. Oh, baik, Ustaz. Terus kemudian orang yang nifas juga begitu. Dia kalau tidak bisa mampu durasinya setelah Ramadan nih, sampai kemudian ketemu Ramadan lagi dia tidak bisa, ya kan? Maka dia harus membayarnya di Ramadan setelahnya. Dan sebagian menekankan dia juga membayar fidyah untuk menebus bahwa dia tidak bisa melaksanakan puasa, tapi kemudian dia tetap punya hutang di puasa setelahnya, dia harus berpuasa. Jadi double, Ustaz, ya? Iya, dia memiliki peran ganda ya, dia Iya, membayar Ustaz. fidyah dan juga Kodok. dia mengkodok puasanya Baik. di kemudian. Kecuali orang yang memang dalam kondisi hamil atau menyusui, yang kemudian dia sangat dikhawatirkan pada janinnya atau pada anak yang sedang dikandungnya dan tidak memungkinkan dia untuk bisa melaksanakan puasa itu, maka dia baru bisa membayar fidyah. Jadi membayar fidyah itu bukan hanya sekedar saya bayar fidyah aja lah nanti supaya saya tidak punya hutang gitu. Padahal hutang itu tidak berlaku bagi semua kalangan. Dia itu bisa membayar fidyah. Tadi itu diutamakan adalah orang tua yang memang sudah tidak mampu lagi. Betul. Terus kemudian yang kedua adalah orang yang sakit dan dia tidak memungkinkan untuk sembuh. Terus kemudian yang ketiga adalah kondisi darurat bagi seorang ibu yang hamil atau menyusui, tapi memang benar-benar darurat dan kondisinya itu mengkhawatirkan pada bayinya, begitu ya. Oh, baik, Ustadz. Jadi tadi sudah dijelaskan Iya. ya Sobat TV Unila bahwa udah nggak bingung lagi ya Ustadz, nanti semisal masih punya hutang Ramadan nih karena sakit seperti itu, kemudian ada orang tuanya atau neneknya yang mungkin sudah lansia dan mempunyai hutang, itu tadi sudah dijelaskan dengan Pak Ustadz ya. Oke Ustadz, selanjutnya mungkin ini segmen yang ketiga. Jika tadi kita berbicara tentang aspek hukum, kita akan beralih kepada aspek keluarga Ustadz. Oh iya, betul. Nah, jadi bagaimana sih Ustadz, bagaimana aturan dalam Islam itu sangat mudah diterapkan dalam keluarga? Nah, menurut Ustadz itu indikatornya apa saja Ustadz seperti itu? Agar anak itu juga mau berpuasa, begitu ya. Betul Ustadz. Jadi kalau kita melihat bahwa syahrul Ramadan itu adalah syahrul tarbiyah gitu ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Pendidikan bagi siapa? Pendidikan bagi diri kita, ya, spiritual kita, fisik kita. Jadi kalau tadi menahan itu tidak hanya menahan makan dan lapar saja, akan tetapi juga menahan dari segala sesuatu yang membatalkan. Selain itu juga pendidikan bagi bagi spiritual kita, melatih sabar, melatih jujur, dan juga tarbiyah bagi anak-anak kita, ya. Anak-anak kita itu bagaimana supaya anak-anak kita itu mau berpuasa atau mau mulai berpuasa. Yang paling utama itu adalah sebenarnya orang tua. Ketika orang tuanya berpuasa, maka secara otomatis orang tua akan lebih mudah menggiring anaknya bagaimana dia bisa untuk berpuasa. Tapi kalau orang tuanya tidak berpuasa, Betul. itu bagaimana anak itu akan memulai berpuasa? Menjadi contoh ya Iya, Ustadz. akan menjadi contoh. Karena lingkungan yang paling dekat dengan anak itu adalah keluarga ya. Dari keluarga, kemudian lingkungan pendidikan, dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Bagaimana dia bergaul, bagaimana kawan-kawannya, bagaimana dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya di luar sana. Kalau di rumah itu dia mendapatkan pendidikan, edukasi dari orang tuanya, bahkan mendapatkan contoh yang baik, tapi kemudian ketemu guru yang tidak baik, juga akan bisa dia tidak berpuasa. Tapi tanda kutip tidak ada ya guru yang tidak baik, artinya bahwa dia pasti akan menggiring pada yaitu bagaimana seorang anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi satu tantangan lagi adalah lingkungan yang ada di sekitarnya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia memilih circle ya, memilih kawan. Itu juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana dia melatih pada dirinya. Dia berpuasa pada usia misalnya pada usia belasan tahun gitu ya, atau belum sampai 10 tahun, mungkin 7 tahun dia sudah mulai berpuasa karena memang kawan-kawannya berpuasa, keluarganya berpuasa, akhirnya dia ikut-ikutan mungkin. Tapi kalau misalnya nggak ada yang berpuasa di sekitarnya, ya pasti akan
terasa berat begitu ya. Betul Ustadz. Begitu. Kalau dispesifikkan dengan peran Ustadz, jadi tadi kan peran orang tua mencontohkan. Kalau untuk lebih spesifik misalkan ayah lebih ke peran seperti apa, ibu seperti apa, dan anak seperti apa, itu bagaimana Ustadz dalam bulan Ramadan? Karena dalam aturan Islam itu kan sangat mudah dipraktekkan seperti itu dalam bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Jadi memang peran seorang ayah dan peran seorang ibu itu terhadap anak sejatinya beriringan ya, berkesinambungan, saling memberikan motivasi, saling memberikan edukasi kepada anaknya. Tidak mengacu saja kepada ibunya atau mengacu saja kepada ayahnya. Bahkan peran ayah itu juga sangat besar ya terhadap Betul, anaknya. Ustaz. Tidak sedikit anak itu kemudian menjadi anak yang tidak baik karena lemahnya peran seorang ayah terhadap anaknya. Kalau ibu itu kan memang kesehariannya dekat dengan anak ya, mulai dari dia disusui sampai dia diasuh sampai dia dibesarkan. Tapi peran seorang ayah ini juga harus care kepada anak-anaknya gitu ya. Artinya kapan dia diajak sahur, dibangunkan begitu ya, kapan dia waktunya buka, diajak berbuka, kan membangunkan itu juga bagian daripada motivasi kepada anak kita gitu. Kalau membangunkannya dengan cara yang keras itu kan dibangunkan dengan nada yang keras, dengan nada yang marah, itu kan anak juga ogah-ogahan gitu ya. Tapi dibangunkan dengan nada yang bagus, terus kemudian bangun, disiapkan oleh sang ibu bagaimana dia sahurnya, bagaimana Betul, dia Ustaz. bukanya, terus bagaimana kedua orang tuanya memotivasi dia untuk membaca Al-Quran, untuk menerapkan sunnah-sunnah selama bulan Ramadan, itu tentunya akan ada kesalingan. Jadi kalau secara spesifik bagaimana peran orang tua, seorang ayah, bagaimana peran seorang ibu dalam konteks ini sebenarnya bagaimana keduanya itu saling menopang ya, saling memicu antara keduanya untuk memotivasi kepada anak-anaknya supaya dia bisa aktif ya dalam menggemari dan juga cinta kepada ajaran agama. Saya kira begitu. Berkesinambungan Ustadz ya. Iya, betul. Jadi tidak ada peran khusus untuk ibu dan juga untuk ayah dan anak, namun dalam bulan Ramadan ini harus berkesinambungan. Dan untuk meningkatkan kebersamaan itu kita bisa mulai dari sahur dan buka sebenarnya Ustaz. Iya, betul. Jadi kebersamaan itu membantu, seperti anak itu membantu ibu mempersiapkan buka dan juga mempersiapkan sahur, merupakan satu ketahanan yang bisa diterapkan dalam bulan Ramadan. Seperti itu ya Ustaz. Untuk yang terakhir Ustaz, mungkin kita akan masuk ke segmen terakhir. Kalau dilihat dari indikatornya, bagaimana sebuah keluarga bisa mendapatkan predikat A dalam Ramadan, supaya nanti mungkin sahabat TV Unila bisa mencontoh kembali untuk dapat diterapkan dalam keluarganya masing-masing. Seperti itu, Ustaz. Oke, baik. Jadi bagaimana peran sebuah keluarga ya yang kemudian bisa menjadikan keluarga ini adalah sebagai contoh yang baik. Betul, dan Ustaz. kemudian dalam konteks Ramadan ini benar-benar mendapatkan satu harapan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa gitu ya. Artinya memang kita ini kan dalam konteks berkeluarga itu memang harus keterbukaan ya. Sikap jujur, sikap keteladanan itu memang harus benar-benar diterapkan kepada anak-anak kita. Sehingga bagaimana orang tuanya mengajak pada anaknya untuk berpuasa, tapi orang tuanya juga jujur, dia juga berpuasa. Seorang ibu ketika dia menerapkan atau menyuruh anaknya untuk latihan berpuasa, ibunya juga berpuasa, sehingga saling memotivasi dan saling memberikan support antara keduanya, yaitu antara anak dan orang tua, sehingga mereka akan benar-benar mendapatkan satu harapan, satu cita-cita selama bulan Ramadan itu bisa tergapai satu harapan itu. Mungkin ditargetkan pada anaknya satu hari satu juz untuk membaca Al-Quran, sehingga 30 hari itu ya tepat, yaitu bisa khatam Al-Quran. Itu kan juga bagian daripada
satu motivasi pada seorang anak gitu ya. Syukur-syukur kalau bapaknya, ibunya itu memang bersama-sama dengan waktu yang bersamaan atau memotivasi, saya sudah sampai juz sekian, Dek, kamu sudah juz berapa, itu juga akan senantiasa juga memberikan satu motivasi pada anak-anak kita, sehingga keluarga ini akan senantiasa menjadi keluarga idaman ya, keluarga yang diharapkan dan dapat menerapkan satu target selama bulan Ramadan itu menjadi keluarga yang benar-benar yaitu mampu untuk mensosialisasikan perintah agama selama bulan Ramadan ini. Tadarus Al-Quran ya Ustadz ya? Iya, betul. Jadi salah satu keluarga bisa dikatakan dengan predikat A mungkin saling mengikat dari keluarga itu memiliki tadarus atau pencapaian seperti itu. Jadi target. Bukan hanya Ramadan 30 hari itu diisi dengan puasa saja, betul, tanpa pencapaian apapun, tapi kita harus memiliki target hatam Al-Quran, seperti itu Ustadz. Baik Ustadz, mungkin untuk closing statement, Ustadz boleh memberikan closing statement untuk teman-teman TV Unilah untuk dapat dijadikan sebagai motivasi dan juga afirmasi untuk kedepannya. Ini kita kan masih 19 Ramadan ya Ustadz, masih ada beberapa hari lagi, mungkin bisa dijadikan pacuan seperti itu. Oke, baik kawan-kawan TV Unilah dan seluruh adik-adik dan masyarakat yang berbahagia, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan, bulan di mana ini momentum yang hadir hanya 1 tahun sekali, dan momentum ini adalah momentum yang luar biasa dan banyak sejarah terjadi khususnya di bulan Ramadan. Jadi selain ada perintah ibadah puasa, juga di dalamnya ada turunnya wahyu, juga ada terjadinya Lailatul Qadar, dan juga menjadi satu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang menjadi pendidikan, bulan yang tidak terlupakan bagaimana kita setiap detik kita, setiap menit kita, setiap gerakan kita adalah melakukan sesuatu yang positif. Nah, yang menjaga diri kita adalah diri kita. Karena puasa adalah ibadah yang dikatakan bahwa fa innahu li wa anna ajzi bihi. Itu adalah ibadah puasa. Allah yang akan melihatnya secara langsung dan Allah yang akan memberikan nilai pahala secara langsung. Artinya baik dan buruknya puasa kita sangat tergantung kepada bagaimana kita memanage diri kita untuk menjadi satu tujuan, menjadi orang yang bertakwa. Baik Ustadz, terima kasih, luar biasa sekali tadi ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Semoga menjadikan amal jariah ya Ustadz, amin ya rabbal alamin. Baik Sobat TV Unilah, Ramadan adalah waktu di mana kita belajar untuk cinta kepada Allah dengan cara menaati aturan dan hukumnya, dan bagaimana cinta kepada keluarga atas kebersamaannya. Untuk itu saya Devi pamit undur diri, selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.